Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tauhid Aswaja yang diampu oleh Pak Dosen Dr. Ahmad Idofi MPDI Hafizahullah Ta'ala. Yang akan kami sampaikan adalah tentang iman kepada qada dan qadar. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Adlan Habibur Rahman. Kemudian ada rekan saya. Nama saya Sabita Hudayatul Khairi dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, definisi iman kepada qada dan qadar secara bahasa dan istilah. Kemudian ada juga yang kedua, pengertian takdir, pentingnya beriman kepada takdir. Tidak hanya mengerti takdir saja, tapi kita tahu pentingnya beriman kepada takdir. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah konsep dan macam-macamnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang keempat, pengertian ikhtiar. Nah, jadi di situ nanti ada hubungan qada, qadar, nasib dan ikhtiar. Jadi kita tidak hanya mengetahui apa sih qada dan qadar, takdir dan macam-macam takdir itu seperti apa. Namun di pembahasan keempat ini nanti ada apa sih hubungan di antara qada, qadar, nasib dan ikhtiar ini? Apakah masih ada keselarasan ataupun tidak? Kenapa ada disatukan dalam satu pembahasan ini? Tunggu terus sampai ke bab 4. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Iman kepada qada dan qadar adalah bagian penting dalam ajaran Islam. Memahami konsep ini membantu kita dalam menyikapi takdir yang terjadi dalam hidup kita selama ini. Kemudian dalam presentasi ini kita akan membahas maknanya. Tidak hanya makna, tapi pentingnya kita beriman kepada qada dan qadar Allah dan cara menghadapi takdir dengan bijak. Jadi stay tune terus. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu definisi qada dan qadar? Qada adalah ketetapan Allah yang telah ditentukan. Kemudian untuk qadar sendiri adalah ukuran ataupun takaran dari ketetapan tersebut. Jadi keduanya menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memahami ini adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Pentingnya iman kepada takdir. Apa sih pentingnya iman kepada takdir? Iman kepada takdir memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Ketika kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak ataupun izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menghadapi ujian ataupun musibah yang tertimpa terhadap kita, bisa menghadapinya dengan lebih sabar dan lebih tawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga membantu kita untuk tidak mudah berputus asa ketika kita tertimpa oleh musibah dan kesulitan-kesulitan yang kita lalui. Pengertian takdir. Pengertian takdir berasal dari kata qaddara yuqaddiru, yang dimana antara lain mengartikan mengukur, memberi kadar ataupun ukuran. Sehingga jika kita berkata Allah telah menakdirkan demikian, maka yang berarti kalimat tersebut adalah Allah telah memberi kadar ataupun ukuran ataupun batas tertentu dalam diri, sifat atau kemampuan maksimal makhluknya. Bab 3, macam-macam takdir Allah. Ada 5 macam takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia, ataupun ini adalah ketetapan mutlak qada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dengan usaha. Jadi ini adalah
tidak bisa diubah oleh manusia karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam yang kedua adalah takdir mu'allaq, takdir yang digantungkan kepada ikhtiarnya manusia, qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutnya qadar. Kalau yang tadi adalah qadanya. Yang kedua ini adalah takdir mu'allaq, qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam takdir Allah yang ketiga adalah takdir yaumi. Ya, sesuai dengan namanya yaumi, yaitu harian. Takdir yang bersifat harian. Maksudnya takdir yang terjadi di satu hari penuh. Kemudian yang keempat adalah takdir samawi, bagian dari takdir yang dicatat dan dilakukan di setiap malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya. Kemudian takdir yang kelima adalah takdir azali, bagian proses dari takdir yang meliputi segala sesuatu dalam 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian setelah kita selesai bab 1, 2, 3, kemudian kita lanjut ke bab 4, yang dimana ketika kita sudah mengerti apa arti itu qada, apa itu arti qadar, apa itu macam-macam takdir, dan kita sekarang masuk ke bab 4, yang dimana apa sih pengertian ikhtiar dan apa sih hubungannya antara ikhtiar dan yang lainnya. Untuk bab 4 saya serahkan kepada rekan saya Sabita Huriyatul Khairi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ikhtiar secara bahasa diambil dari bahasa Arab al-ikhtiaru, yang berarti mencari sesuatu yang lebih baik. Sedangkan menurut istilah, ikhtiar adalah bentuk usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material, spiritual, kesehatan, dan juga masa depan, agar tujuan hidup manusia selamat sejahtera dunia dan akhirat tercapai. Dengan demikian, suatu hal dapat dikatakan sebagai ikhtiar yang benar jika hal tersebut mengandung unsur kebaikan. Kebaikan di sini bukan hanya kebaikan di mata orang lain, di akal sehat, adat istiadat, dan juga pendapat umum, tetapi kebaikan di sini ialah kebaikan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa ikhtiar adalah memilih yang baik-baik, yakni memilih segala sesuatu yang selaras dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, apa sih hubungan antara qadar, nasib, dan ikhtiar? Beriman kepada qada dan qadar artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nasib manusia pun telah ditetapkan jauh sebelum ia dilahirkan. Namun bukan berarti manusia hanya diam dan menunggu takdir datang. Manusia berkewajiban untuk berikhtiar, berusaha, dan juga berdoa. Dengan berdoa itu berarti menunjukkan bahwa kita mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita akan bisa menerima segala sesuatu dengan ridho dan ikhlas. Nah, yang terakhir, hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, orang yang beriman kepada takdir Allah itu memiliki semangat dalam bekerja dan berusaha. Jadi, jika seseorang itu percaya bahwa Allah telah menetapkan sesuatu kepada dirinya, maka akan timbul semangat yang lebih besar dalam bekerja dan berusaha. Yang kedua, memberikan kita pelajaran bahwa alam semesta ini berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang percaya kepada takdir Allah memiliki keberanian juga ketabahan dalam setiap usahanya. Dia juga tidak takut dalam mengambil resiko. Nah, yang terakhir, orang yang beriman kepada takdir Allah itu memiliki rasa rela menerima segala sesuatu karena dia percaya akan takdir Allah yang benar dan baik. Berikut dokumentasi data lapangan yang kami dapatkan. Udah yakin. Kalau masalah kayak gimana nanya kita kan ditanyain juga. Oh iya. Iya, masalah jarak kita. Nah, itu takdir baiknya di situ. Oh iya. Nah, kan kalau ngomongin takdir tuh pasti ini identik sama ikhtiar gitu. Takdir dan ikhtiar ya. Hubungan dari takdir dan ikhtiar Nah, itu kalau ikhtiar kita sebaik apa yang kita harus jalan.
Terima kasih sudah menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.